Shalom, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua sahabat saudara yang setia menonton video-video saya. Saya mohon maaf karena dalam waktu beberapa saat saya sempat off karena beberapa hal, khususnya masalah-masalah teknis. Tapi kita bersyukur karena hari ini kita bisa berjumpa dengan program Sate Enak Saat Teduh Sejenak. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema kebenaran firman Tuhan, rancangan Tuhan yang ajaib. Satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita yang terdapat dalam Roma pasal 8 ayat 28 yang kita semua tahu. Isi firman Tuhan itu dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Satu bagian firman Tuhan yang begitu familiar dan kita pegang baik-baik. Namun ini adalah satu bagian firman Tuhan yang tentu tidak mudah kita pahami, kita kaji ketika ada pengalaman-pengalaman yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini dikatakan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Saya sangat meyakini ketika segala sesuatu kita gantikan dengan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan, dengan pengalaman-pengalaman kesuksesan hidup kita, kebaikan-kebaikan yang kita alami, maka dengan mudahnya kita akan berkata amin terhadap firman Tuhan ini. Tetapi ketika segala sesuatu itu justru terbalik dari angan-angan dan impian kita, sebagaimana yang sesungguhnya dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28 ini, justru memiliki konteks di mana Paulus dan dia menasihati juga umat di Roma ketika mereka berada di tengah-tengah penderitaan. Oleh karena itu, sebagaimana tema kita hari ini, rancangan-rancangan Allah yang dahsyat yang tidak terselami itu, kita akan lihat, kita akan pahami, kita akan alami, khususnya dalam kondisi dan situasi krisis yang tidak berkesudahan sampai memasuki awal di tahun yang baru ini. Dari bagian firman Tuhan Roma 8 ayat 28 ini, saya ingin mengajak kita kepada satu kisah bagaimana rancangan Tuhan yang dahsyat itu sulit untuk dipahami. Dan satu kisah yang kita lihat di dalam kitab Keluaran, kita akan melihat di dalam Keluaran pasal 1, pasal 2, dan seterusnya. Kalau kita memperhatikan di dalam ayat-ayat ini, khususnya saya baca ayat yang ke-8 dari pasal 1 kitab Keluaran. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu
pergi dari negeri ini. Ini satu dua ayat yang menggambarkan bagaimana rancangan Allah yang dahsyat, yang seringkali kita tidak dapat selami, yang terjadi dalam hidup umat Tuhan ketika mereka mengalami satu situasi yang sangat sulit ketika mereka berada di Mesir. Kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, dari latar belakangnya sangat jelas bahwa dikatakan ada raja yang tidak mengenal Yusuf. Padahal kalau kita memperhatikan dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh, sebagai kronologi atau urutan dari peristiwa ke ayat yang ke-8, ini memang sesuatu yang sedikit menjadi ganjalan bagi kita. Bagaimana mungkin ada seorang raja yang tidak mengenal Yusuf? Ya, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, memang para penafsir berkata ayat 8 itu adalah satu waktu yang begitu panjang, kurang lebih 50-60 tahun sesudah kematian Yusuf. Tetapi mari kita perhatikan, benarkah karena tidak mengenal Yusuf, atau ini menjadi bagian dari rancangan Tuhan yang bekerja dalam hidup umatnya? Kalau kita memperhatikan, ini sesuatu yang sulit kita terima. Mengapa? Karena kita tahu kisah Yusuf dan siapa Yusuf, apa perannya di tengah-tengah bangsa Mesir pada masa-masa itu. Kita tahu dia menjadi seorang Perdana Menteri, menjadi seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi, menjadi seorang yang memiliki peran yang luar biasa, yang menyelamatkan negeri Mesir dari 7 tahun kelaparan. Dan dia memiliki otoritas dari Raja Firaun yang sebelumnya memerintah di Mesir. Namun ayat 8 ini menjadi satu ganjalan. Ada raja yang tidak mengenal dia. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini sangat sesuatu hal yang luar biasa yang sulit kita terima secara akal. Apakah informasi tentang keberadaan Yusuf terputus begitu saja kepada raja yang walaupun dari masa Yusuf kepada raja yang akan datang itu ada kurang lebih 50-60 tahun. Tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh Raja Mesir dan pemimpin-pemimpin pada waktu itu, seolah-olah melupakan Yusuf dan perannya bagi bangsa itu. Itu yang kita lihat dari latar belakang secara politik. Kalau kita memperhatikan lebih lanjut, ternyata bangsa yang berjumlah 70 jiwa ketika Yakub dan anak-anaknya berpindah ke Mesir ketika terjadi satu kelaparan yang luar biasa. Kita tahu bangsa itu sekarang berjumlah kurang lebih 2 juta jiwa. Ada satu pertumbuhan, ada satu peningkatan yang luar biasa dari jumlah umat Israel berada di Mesir. Dan inilah sesungguhnya yang menimbulkan terjadinya konflik, terjadinya ketakutan dari bangsa Mesir yang dikatakan dalam ayat-ayat tadi, ini menjadi satu bahaya kalau bangsa ini nanti akan memberontak kepada mereka. Nah, kalau kita memperhatikan, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan dalam pembacaan ini, maka untuk mengantisipasi, untuk meredam semua kekuatan umat Tuhan yang ada di Mesir pada waktu itu, Raja Firaun membuat strategi-strategi yang demikian jitu, yang sebenarnya tujuannya hanya satu, supaya umat Tuhan ini semakin berkurang, dan akhirnya mereka binasa. Kita perhatikan dalam pembacaan. Strategi yang pertama kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayat yang ke-10 dan seterusnya. Yang pertama, akhirnya mereka menciptakan satu pola kerja rodi, kerja paksa,
kerja dengan cara-cara kekerasan, dengan cara-cara penindasan bagi umat Tuhan. Tapi apa yang kita lihat? Tujuannya untuk mengurangi, bahkan untuk membinasakan umat Tuhan. Alih-alih mereka berharap umat Tuhan itu akan berkurang karena mengalami penderitaan dan kematian. Tapi ayat-ayat di dalam kitab Keluaran berkata, di dalam ayat 12, tapi makin ditindas, makin bertambah dan berkembangnya umat Tuhan. Itu strategi yang pertama. Di sini kita bisa melihat bagaimana mungkin itu terjadi kalau di dalam semua peristiwa itu bukanlah rancangan Allah yang dahsyat yang seringkali kita tidak dapat selami. Yang kedua, ketika rancangan yang pertama atau strategi yang pertama itu nampaknya tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan, maka kemudian strategi yang kedua, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang ke-15, Raja Firaun memerintahkan bidan-bidan yang ada di Mesir untuk membunuh setiap anak laki-laki dari perempuan-perempuan Ibrani yang akan melahirkan. Lagi-lagi saudara, kita memperhatikan di sini. Alih-alih membunuh anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan Ibrani, justru yang terjadi, bidan-bidan ini mendapat kasih sayang dari Tuhan, sehingga, tanda kutip, mereka bersekongkol untuk menolong perempuan-perempuan Ibrani. Dan mereka mengucapkan dalih-dalih kepada Firaun yang memerintahkan mereka. Strategi yang kedua pun gagal. Mengapa? Lagi-lagi saya mau katakan, di dalam semua keadaan yang kritis ini, ada Allah yang bekerja, ada rancangan Allah yang dahsyat yang kadang-kadang sulit kita pahami. Yang ketiga, setelah strategi yang kedua itu juga nampaknya gagal, maka Firaun memerintahkan kepada seluruh tentara-tentaranya untuk membunuh setiap anak laki-laki yang dilahirkan. Ini klimaksnya. Jelas sekali. Tujuannya adalah untuk membinasakan umat Tuhan yang berkembang luar biasa pada waktu itu. Tapi kalau kita memperhatikan cara Tuhan yang luar biasa. Kalau kita lanjutkan pembacaan kita dalam Keluaran pasal 2 ayat 1 dan seterusnya. Di situ kita akan terperangah bagaimana tangan Tuhan yang perkasa, yang luar biasa. Rancangan-rancangannya yang dahsyat, yang melampaui semua strategi manusia, semua kekuatan-kekuasaan manusia. Justru hal yang luar biasa terjadi. Alih-alih untuk membinasakan anak laki-laki yang lahir, justru tanpa disadari, Tuhan memakai musuh besar Israel, Firaun, putri Firaun dan keluarga Firaun, untuk menyelamatkan seorang anak laki-laki yang bernama Musa, yang justru dipakai oleh Tuhan menyelamatkan dan memelihara seorang yang bernama Musa, yang kemudian dia akan menjadi pemimpin dan pembebas bagi umat Tuhan. Saudara, sekali lagi, secara logika kita sulit memahami. Apakah kita harus mengalami berbagai penderitaan? Apakah kita harus mengalami berbagai krisis? Mungkinkah di tengah-tengah semua krisis yang kita alami hari ini, semua bencana yang terjadi, ya, ratusan bencana yang terjadi di negeri kita, belum habis 1 bulan dalam bulan Januari 2021 ini. Mungkinkah kita bisa berkata Allah turut bekerja di dalamnya? Tapi kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan saya uraikan tadi begitu jelas. Apa yang bisa dilakukan oleh dunia ini? Apa yang bisa dilakukan oleh penguasa-penguasa untuk menghabisi dan membinasakan umat Tuhan? Tapi kita lihat ada rancangan Tuhan yang tidak terserami.
rancangan Tuhan yang begitu dahsyat. Sesungguhnya, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, maka lagi-lagi Roma 8 ayat 28, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita harus kita aminkan. Mungkin segala sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Siapa katakan COVID-19 sesuatu yang menyenangkan? Tapi dapatkah kita berkata, melalui COVID-19 Allah juga turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita? Sebagaimana yang dialami oleh umat Tuhan. Kalau kita memperhatikan, sesungguhnya ini adalah cara Tuhan yang Dia pakai untuk menggenapi janji-janjinya. Saya ingin baca sebelum peristiwa dalam Keluaran pasal 1 dan pasal 2 yang saya sudah uraikan tadi. Sesungguhnya kalau kita memperhatikan Kejadian pasal yang ke-50, kita akan mengerti lebih baik lagi ketika kita membaca Kejadian 50, apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada keluarganya sebelum dia meninggal dalam ayat yang ke-24. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Fakta yang kemudian terjadi, mereka justru berada dalam perbudakan. Tetapi apakah dengan perbudakan, dengan krisis, dengan situasi yang sulit, kemudian kita mau berkata bahwa Tuhan tidak pernah berjanji? Ini sangat jelas. Ini justru Tuhan ingin mengerjakan, ingin melaksanakan janjinya. Dan kita tahu janji itu telah diucapkan ratusan tahun sebelum Yusuf kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Engkau akan memiliki keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Dan itu terjadi ketika umat Tuhan bertumbuh, bertambah begitu luar biasa. Tapi kemudian janji yang kedua mengenai negeri yang akan diberikan. Ternyata janji itu tidak semudah kita membalik telapak tangan. Mereka harus mengalami masa kegelapan selama 430 tahun. Tujuannya sesungguhnya dapat kita lihat. Supaya melalui perbuatan-perbuatan Tuhan, ada banyak orang, Israel sendiri, Mesir sendiri, mengenal siapa Tuhan. Satu ayat yang saya ingin baca, apa yang dikatakan oleh Yusuf pada masa akhir-akhir hidupnya untuk menghibur saudara-saudaranya. Di dalam Kejadian pasal 50 ayat 20 dia berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Bagaimana mungkin Yusuf dapat berkata seperti itu? Dia dapat mengatakan itu bukan secara teori, tapi dia bisa melihat, dia mengalami tangan Tuhan yang menuntun dia melalui lubang sumur, melalui istana, melalui penjara. Dan akhirnya Tuhan mendudukkan dia menjadi seorang pemimpin besar di Mesir. Dan dia tahu, di balik semua itu ada rencana Tuhan untuk menyelamatkan satu umat. Sekali lagi saudara, tidak semudah membalik telapak tangan. Tapi dapatkah kita berkata, seluruh bencana yang terjadi akhir-akhir ini, COVID-19 yang tidak surut berhenti, dapatkah kita berkata, Allah turut bekerja? Bagaimana supaya kita bisa memahami rancangan-rancangan Allah yang ajaib itu dalam hidup kita? Satu ayat penutup untuk kita bisa lihat sebagaimana Yusuf memahami rancangan-rancangan Tuhan yang secara manusia dianggap itu rancangan kecelakaan.
Tetapi sesungguhnya Yusuf mengerti itu rancangan untuk menyelamatkan satu umat. Dan dia tahu itu kisah umatnya sendiri. Kita perhatikan Mazmur 25. Apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Mari kita buka Mazmur pasal 25 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Supaya kita dapat memahami rancangan-rancangan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Bagi bangsa kita, bagi hidup kita secara pribadi, keluarga, gereja, dan dunia ini. Tidak ada cara lain. Ketika hidup kita dekat dengan Tuhan yang memiliki rancangan itu, maka Dia katakan firman Tuhan ini, Dia akan memberitahukan orang yang dekat dengan Tuhan, mengetahui rancangan-rancangan Tuhan yang dahsyat, yang kelihatannya berwujud penderitaan, kesusahan, masa-masa krisis. Tapi kita dapat melihat tangan Tuhan yang sedang